Pernahkah kamu merasa hidup ini seringkali tidak sesuai dengan harapanmu? Kau berharap dunia berjalan adil, tapi kenyataan selalu punya cara untuk menguji keteguhan pikiranmu. Inilah yang diajarkan para filsuf Stoik. Jangan menaruh kendali pada hal-hal di luar dirimu, karena disitulah sumber kekecewaan. Kendalikanlah pikiranmu, dan kau akan menemukan ketenangan. Ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini kita akan menyentuh sebuah topik yang mungkin tidak nyaman untuk didengar, tapi penting untuk dipahami. Sebab, seringkali masalah terbesar dalam hidup seorang pria bukan datang dari pekerjaannya, bukan dari kerasnya dunia luar, melainkan dari interaksi dengan lawan jenis, khususnya wanita. Kita seringkali terjebak dalam bayangan manis yang dibentuk oleh ekspektasi, film, atau kata-kata manis, hingga lupa bahwa kenyataan bisa sangat berbeda. Stoik mengajarkan kita untuk melihat kenyataan apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan dalam konteks hubungan ini berarti menerima bahwa ada sisi pahit yang perlu kita tahu tentang cewek. Bukan untuk menumbuhkan kebencian, bukan pula untuk menolak cinta, tapi agar kita lebih siap, lebih bijak, dan tidak hanyut dalam ilusi. Maka dalam pembahasan kali ini, kita akan membuka tabir tentang fakta pahit tentang cewek yang cowok wajib tahu. Fakta yang mungkin menampar egomu, tapi juga akan menyelamatkanmu dari kekecewaan yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal menghindari rasa sakit, melainkan bagaimana kita menghadapinya dengan kepala tegak dan pikiran yang terarah. Pernahkah kamu merasa bingung ketika berbicara dengan seorang cewek? Kata-katanya terdengar sederhana, tapi setelah kau renungkan, justru terasa ada makna tersembunyi di baliknya. Engkau mengira dia berkata tidak apa-apa, padahal sebenarnya dia sedang menyimpan kekecewaan. Kau mendengar dia berkata terserah, tapi kenyataannya bukan itu yang benar-benar dia maksud. Inilah salah satu kenyataan pahit yang perlu disadari. Cewek tidak selalu mengatakan apa yang mereka maksud. Bagi sebagian cowok, hal ini seringkali menimbulkan kebingungan, bahkan frustrasi, karena kita, para pria, terbiasa berpikir lebih lugas, lebih langsung, dan seringkali mengartikan kata sesuai dengan bunyinya. Jika kita bilang iya, maka maksudnya memang iya. Kalau kita bilang tidak, ya berarti tidak. Namun dalam dunia cewek, kata-kata seringkali hanya menjadi lapisan luar, bukan inti dari perasaan yang sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena cewek punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mereka lebih halus, lebih emosional, dan sering menggunakan bahasa sebagai cerminan perasaan, bukan sekadar penyampaian fakta. Bagi mereka, ucapan bisa menjadi kode, bisa menjadi tes, bahkan bisa menjadi cara untuk melihat apakah cowok cukup peka untuk menangkap maksud di balik kata. Bayangkan situasi sederhana. Kau menanyakan kepada pacarmu, kamu marah enggak? Lalu dia menjawab, enggak kok. Kalau kau hanya mengandalkan logika polos, kau mungkin berpikir masalah selesai. Tapi sebenarnya, di balik jawaban itu ada pesan lain. Ya, aku marah, tapi aku ingin kamu peka dan menyadarinya sendiri. Disinilah banyak cowok jatuh dalam kesalahpahaman, karena terlalu percaya pada apa yang diucapkan, tanpa membaca tanda-tanda yang tidak terucapkan. Fakta ini mungkin terdengar melelahkan, bahkan tidak adil. Mengapa tidak berbicara saja secara jelas? Mengapa harus berlapis-lapis? Tapi jika kita melihatnya dengan kacamata stoik, ini bukan sesuatu yang perlu kita keluhkan. Sebaliknya, ini adalah kenyataan yang harus kita terima apa adanya. Ingat prinsip stoik, jangan menuntut agar dunia berjalan sesuai dengan keinginanmu, tapi belajarlah untuk menghadapi dunia sebagaimana adanya. Cewek memiliki cara komunikasi yang memang berbeda. Mereka tidak selalu mengatakan yang sebenarnya mereka rasakan, karena ada rasa gengsi, ada rasa takut dianggap lemah, ada pula keinginan untuk menguji apakah cowok benar-benar memahami mereka. Kadang itu juga menjadi bentuk perlindungan diri, agar mereka tidak terlihat terlalu rentan. Sebagai cowok, kita bisa memilih dua jalan. Pertama, kita bisa mengeluh, merasa bahwa ini menyusahkan, lalu berharap cewek berubah menjadi seperti kita, blak-blakan, jelas, tanpa kode. Tapi kenyataannya, itu hampir tidak mungkin terjadi. Kedua, kita bisa belajar menerima perbedaan ini,
lalu melatih diri untuk lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak dalam membaca situasi. Apakah itu berarti kita harus selalu menebak-nebak isi hati cewek? Ya tidak, tapi itu berarti kita perlu memperhatikan lebih dari sekadar kata-kata. Lihat ekspresinya, dengarkan nada suaranya, perhatikan sikap tubuhnya. Kadang-kadang diamnya lebih lantang daripada ucapannya. Kadang kata baik-baik saja justru menjadi tanda bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah. Ingat, sebagai cowok yang ingin hidup lebih tenang, kita tidak boleh terjebak dalam reaksi emosional. Ketika cewek berkata dengan cara yang membingungkan, jangan langsung marah, jangan langsung tersinggung. Lihatlah itu sebagai bagian dari dinamika hubungan manusia. Respon dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang terbakar. Itulah sikap stoik yang sebenarnya. Tidak larut dalam kebingungan, tapi tetap memegang kendali atas diri sendiri. Dan ada hal lain yang penting. Jangan selalu menganggap kode-kode cewek sebagai sebuah beban. Anggaplah itu sebagai latihan untuk meningkatkan kepekaanmu. Dunia tidak selalu memberikan sinyal yang jelas. Sama seperti hidup yang penuh tanda-tanda samar, ucapan cewek juga sering datang dalam bentuk teka-teki. Maka bukankah justru bijak jika kita melatih diri untuk lebih peka, lebih awas, dan lebih terlatih dalam memahami sesuatu yang tidak langsung terlihat? Namun di sisi lain, bukan berarti kita harus selalu bermain dalam aturan itu tanpa batas. Seorang cowok tetap berhak mengungkapkan kebutuhan akan komunikasi yang sehat dan jujur. Karena hubungan yang baik bukan hanya tentang menebak-nebak, tapi juga tentang membangun keterbukaan. Jadi belajarlah membaca tanda-tanda, tapi jangan takut juga untuk berkata, aku ingin kita bisa bicara lebih jelas, agar tidak saling salah paham. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi cowok yang pasif menerima kebingungan, tapi juga cowok yang aktif mengarahkan hubungan ke arah yang lebih sehat. Disinilah keseimbangan itu berada. Satu sisi kita menerima bahwa cewek tidak selalu mengatakan apa yang mereka maksud. Sisi lain, kita tetap mengarahkan komunikasi agar lebih jujur dan terbuka. Pada akhirnya, fakta pahit ini seharusnya tidak membuatmu sinis atau putus asa. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa setiap hubungan membutuhkan ketenangan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Cewek punya caranya sendiri dalam menyampaikan perasaan, dan kita punya cara kita sendiri untuk menanggapinya. Jika kita bisa memahami perbedaan itu tanpa larut dalam amarah atau frustrasi, maka kita akan menemukan kekuatan sejati seorang pria, keteguhan hati, dan kejernihan pikiran. Jadi, ketika kau mendengar seorang cewek berkata, aku nggak apa-apa, jangan hanya mendengar kata-katanya. Lihatlah lebih dalam, pahami maksudnya, dan tanggapi dengan tenang. Ingat, bukan tugasmu untuk mengubah cara mereka berbicara, tapi tugasmu untuk mengendalikan bagaimana kau meresponsnya. Dan saat kau mampu melakukan itu, kau sedang menjalankan prinsip yang menjadi pegangan kita di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa bingung ketika sikap seorang cewek yang dekat denganmu tiba-tiba berubah drastis? Hari ini dia begitu hangat, penuh perhatian, membuatmu merasa istimewa. Tapi besok tanpa alasan yang jelas sikapnya terasa dingin, seolah-olah kau hanyalah orang asing baginya. Hal seperti ini sering membuat banyak cowok terjebak dalam lingkaran kebingungan. Mereka bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa dia berubah begitu cepat? Apakah aku sudah tidak berarti lagi? Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Meski terasa pahit, perasaan cewek bisa cepat berubah. Dan seringkali perubahan itu tidak selalu logis atau bisa dijelaskan dengan alasan sederhana. Sebagai cowok, kita terbiasa berpikir lebih linear. Kalau kita sayang, biasanya konsisten. Kalau kita marah, butuh alasan jelas. Tapi dunia emosi cewek bekerja dengan cara yang berbeda. Mereka bisa tersenyum sekarang, menangis 5 menit kemudian, lalu kembali tertawa hanya karena hal-hal kecil yang tidak kita duga. Perubahan ini tidak selalu berarti mereka berpura-pura, melainkan karena perasaan memang menjadi pusat kehidupan mereka. Bagi cewek, emosi ibarat ombak di lautan. Kadang tenang, kadang bergejolak, kadang datang tiba-tiba tanpa peringatan. Dan seperti ombak, kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kita hanya bisa belajar menerima dan menyesuaikan diri. Kebanyakan cowok sering salah langkah ketika menghadapi perubahan perasaan cewek. Mereka panik,
lalu mencoba memaksa cewek kembali ceria. Atau sebaliknya, mereka marah karena tidak mengerti kenapa suasana hati bisa berubah begitu cepat. Padahal semakin kita melawan atau mendesak, semakin besar kemungkinan kita membuat situasi memburuk. Disinilah pentingnya kebijaksanaan. Seorang pria sejati tidak terbawa arus perubahan emosi cewek. Dia tetap berdiri kokoh, tenang, seperti batu karang yang tidak mudah goyah meskipun dihantam ombak. Sikap tenang inilah yang membuat hubungan bisa tetap berjalan tanpa hancur oleh badai kecil, bernama perubahan perasaan. Kau mungkin bertanya, apakah perubahan perasaan cewek selalu buruk? Tidak, justru inilah yang sering membuat mereka lebih hidup, lebih ekspresif, dan lebih kaya dalam pengalaman emosional. Namun bagi cowok yang tidak siap, hal ini bisa menjadi jebakan besar. Banyak pria hancur secara mental hanya karena tidak bisa menerima bahwa perasaan cewek memang tidak selalu stabil. Mereka berharap cewek selalu konsisten, selalu sama dari hari ke hari, padahal itu bertentangan dengan kenyataan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali. Emosi orang lain adalah salah satunya. Kau tidak bisa memaksa cewek untuk selalu ceria. Kau juga tidak bisa melarang dia merasa sedih atau marah tanpa alasan yang jelas. Tapi yang bisa kau lakukan adalah mengendalikan reaksimu sendiri. Jangan biarkan suasana hatinya menentukan nilai dirimu. Jangan biarkan perubahan perasaannya menguasai ketenanganmu. Misalnya, ketika dia tiba-tiba dingin padamu, jangan langsung panik dan menyalahkan dirimu. Beri ruang, biarkan dia menjalani emosinya. Jika dia butuh waktu, biarkan. Jika dia ingin bicara, dengarkan. Tapi jangan memaksa atau mendikte. Ingat, sikap tenangmu adalah bukti kedewasaanmu. Ada kalanya perubahan perasaan cewek juga menjadi sinyal penting. Mungkin dia memang sedang menghadapi sesuatu yang tidak kau ketahui. Mungkin dia butuh perhatian lebih. Atau mungkin ada hal-hal yang memang harus kau tanyakan dengan lembut. Tapi sekali lagi kuncinya adalah keseimbangan antara peka dan tetap tenang. Jangan terlalu acuh, tapi juga jangan larut terbawa arus emosinya. Bayangkan jika seorang pria selalu terombang-ambing oleh perubahan mood pasangannya. Saat cewek bahagia, dia ikut bahagia. Saat cewek marah, dia ikut marah. Saat cewek sedih, dia ikut hancur. Pria seperti ini tidak pernah benar-benar punya pijakan. Hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Itu bukan ketenangan, itu ketergantungan. Sebaliknya, pria yang bijak adalah mereka yang mampu hadir tanpa kehilangan dirinya. Dia bisa memberi perhatian ketika diperlukan, tapi tetap menjaga ketenangan batin. Meski emosi cewek sedang tidak menentu, dia tidak merasa rendah diri ketika ditinggalkan dingin, dan tidak merasa terlalu tinggi ketika diberi kasih sayang. Dia berdiri teguh, tidak terlalu naik, tidak terlalu jatuh, karena dia tahu perasaan cewek memang bisa cepat berubah, dan itu bukan sesuatu yang harus selalu dijadikan masalah pribadi. Perubahan perasaan cewek seharusnya tidak membuatmu lelah. Jika sejak awal kau menanamkan pemahaman ini, aku tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tapi aku bisa mengendalikan pikiranku sendiri. Inilah inti dari prinsip Stoik yang relevan dengan hubungan. Jadi, lain kali ketika kau melihat perubahan sikap seorang cewek, jangan langsung terburu-buru menilai dirimu gagal. Jangan langsung terbakar emosi atau merasa tidak dihargai. Tarik napas, kendalikan dirimu, dan katakan dalam hati, ini hanyalah bagian dari sifat manusia. Tugasku bukan untuk mengubahnya, melainkan untuk tetap berdiri tenang di tengah perubahan itu. Karena pada akhirnya, yang membuatmu kuat bukanlah karena cewek selalu stabil, tapi karena kau mampu menghadapi ketidakstabilannya dengan kepala dingin. Ingat, badai tidak pernah bisa kau hentikan, tapi kau bisa belajar menjadi nahkoda yang tenang. Dan ketika kau berhasil melakukannya, maka kau benar-benar sudah menjalankan prinsip yang kita junjung tinggi di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak cowok tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta adalah segalanya, bahwa jika dia benar-benar mencintai seorang cewek, maka itu cukup untuk membuat hubungan bertahan selamanya. Mereka percaya cinta bisa menutupi kekurangan, mengatasi perbedaan, bahkan mengalahkan semua hambatan. Tapi kenyataan seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan itu. Fakta pahit yang harus kita hadapi adalah, bagi cewek, cinta tidak selalu menjadi prioritas utama. Mungkin kalimat ini terasa dingin, bahkan kejam. Tapi justru di sanalah letak kebenarannya. Cewek bisa mencintaimu, tapi pada saat yang sama,
Dia juga akan mempertimbangkan banyak hal lain yang sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada sekadar rasa sayang. Bagi cowok, logikanya sederhana, kalau aku cinta, aku akan berjuang. Tapi bagi cewek, cinta hanyalah satu bagian dari gambaran besar hidup yang dia pikirkan. Ada rasa aman yang dia butuhkan, ada stabilitas yang dia kejar, ada kenyamanan yang dia cari, dan ada masa depan yang dia rencanakan. Semua itu seringkali jauh lebih menentukan daripada sekadar kata, "Aku cinta kamu." Pernahkah kamu mendengar kisah seorang cewek yang meninggalkan cowok yang sangat dia cintai, lalu memilih bersama pria lain yang lebih mapan, lebih stabil atau lebih bisa memberikan kepastian? Dari luar, cowok yang ditinggalkan mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Dia berkata, "Bukankah cinta kita cukup? Bukankah aku sudah memberinya hatiku?" Tapi dalam pandangan cewek, cinta saja tidak bisa membayar kebutuhan hidup, tidak bisa menjamin rasa aman, dan tidak bisa memberi kepastian masa depan. Inilah perbedaan cara pandang yang sering membuat cowok kecewa. Kita cenderung mengidealkan cinta, sedangkan cewek lebih realistis dalam menimbang. Tak ada seles mering. Tidak, itu adalah bagian dari sifat alami mereka. Cewek sejak dulu memiliki kecenderungan untuk mencari perlindungan dan keamanan, baik secara emosional maupun material. Itu bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang sudah tertanam dalam naluri mereka. Disinilah pentingnya sikap stoik. Jika kita terjebak dalam ilusi bahwa cinta saja cukup, kita akan mudah hancur ketika kenyataan menampar wajah kita. Tapi jika kita melihat dengan bijak, kita akan mengerti bahwa hubungan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kesiapan, tanggung jawab, dan kemampuan membangun fondasi bersama. Seorang cowok bijak tidak akan berkata, "Kenapa kamu enggak cukup dengan cintaku?" Sebaliknya, dia akan berkata, "Kalau aku benar-benar mencintaimu, ku harus mampu memberikan rasa aman, bukan hanya kata-kata manis." Itulah perbedaan antara cowok yang hidup dengan ilusi dan cowok yang hidup dengan realitas. Kita perlu menyadari, banyak cewek menilai cinta bukan dari seberapa sering kau mengucapkannya, tapi dari bagaimana kau menunjukkan kesungguhan dalam tindakan. Apakah kau bisa membuatnya merasa aman? Apakah kau punya arah dalam hidupmu? Apakah kau bisa konsisten? Bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan. Jika jawabanmu tidak, maka jangan kaget jika cinta yang kau kira kuat ternyata tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Karena bagi cewek, cinta yang tidak ditopang oleh kenyataan ibarat rumah yang dibangun di atas pasir. Indah untuk sesaat, tapi rapuh diterpa badai. Sebagai cowok, jangan salah paham. Ini bukan berarti semua cewek materialistis, atau bahwa mereka tidak mampu mencintai dengan tulus. Justru sebaliknya, cewek bisa sangat setia, bisa sangat berkorban, dan bisa sangat menghargai cinta. Tapi mereka juga tahu, hidup tidak bisa berjalan hanya dengan perasaan. Mereka sadar, cinta tanpa arah hanya akan menyisakan luka. Disinilah kita harus menata pikiran kita. Jangan lagi menaruh seluruh harga diri kita pada cinta seorang cewek. Jangan berpikir bahwa cinta darinya adalah tujuan akhir hidupmu. Karena begitu kau menaruh seluruh eksistensimu pada cinta, maka kau akan hancur ketika cinta itu tidak lagi menjadi prioritas baginya. Stoik mengajarkan, jangan menaruh kebahagiaanmu pada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Cinta seorang cewek, perasaan hatinya, keputusannya, semua itu berada di luar kendalimu. Yang bisa kau kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Arah hidupmu, tujuanmu, keteguhan karaktermu, itulah yang sepenuhnya berada di tanganmu. Jika kau membangun dirimu dengan kokoh, maka cinta akan datang sebagai pelengkap, bukan sebagai fondasi hidupmu. Tapi jika kau menjadikan cinta sebagai segalanya, maka hidupmu akan rapuh, mudah runtuh ketika cinta itu tidak lagi menjadi prioritas utama bagi cewek. Maka, hadapilah kenyataan ini dengan kepala tegak. Cinta penting, tapi bukan satu-satunya hal yang menentukan hubungan. Jangan terlena dengan kata-kata manis, tapi lihatlah, apakah kau sudah siap memberikan lebih dari sekadar perasaan. Jangan salahkan cewek karena mereka punya prioritas lain. Sebaliknya, belajarlah menjadi cowok yang punya arah, agar cintamu tidak hanya indah dalam kata, tapi juga kokoh dalam kenyataan. Pada akhirnya, kau akan sadar, cinta sejati bukanlah tentang perasaan yang meledak-ledak, tapi tentang kesiapan untuk menghadapi hidup bersama. Dan ketika kau mampu menempatkan cinta di tempat yang semestinya, bukan sebagai ilusi, tapi sebagai bagian dari realitas, maka kau akan lebih tenang,
Karena cinta bisa datang dan pergi. Tapi arah pikiran, keteguhan hati, dan kejernihan hidup adalah sesuatu yang selalu bisa kau kendalikan. Itulah inti dari prinsip yang kita pegang teguh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa diperlakukan seolah-olah sedang diuji? Cewekmu tiba-tiba diam tanpa alasan, memberi kode yang tidak jelas, atau bahkan sengaja melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, seolah-olah dia ingin melihat bagaimana reaksimu. Mungkin awalnya kau menganggap itu hanya kebetulan. Tapi ketika pola ini berulang, kau mulai sadar, cewek memang bisa menguji kesabaranmu dengan sengaja. Bagi banyak cowok, hal ini membingungkan sekaligus melelahkan. Mereka bertanya-tanya, kenapa harus diuji? Bukankah kalau dia percaya, harusnya nggak perlu main seperti itu? Tapi kenyataannya, bagi sebagian cewek, menguji kesabaran cowok bukanlah sekadar permainan. Itu adalah cara mereka memastikan sesuatu. Apakah kau benar-benar serius? Apakah kau cukup kuat? Atau apakah kau bisa menjadi sandaran yang stabil di tengah badai emosi mereka? Cowok sering berpikir hubungan itu sederhana. Aku sayang, dia sayang, selesai. Tapi bagi cewek, rasa sayang saja tidak cukup. Mereka ingin tahu seberapa dalam keseriusanmu, seberapa jauh komitmenmu, dan seberapa besar ketenanganmu ketika berhadapan dengan situasi sulit. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan mendorong batas kesabaranmu. Kadang, ujiannya datang dalam bentuk pertanyaan berulang-ulang, seolah ingin memastikan jawabanmu konsisten. Kadang ujiannya berupa sikap dingin, ingin tahu apakah kau tetap berusaha mendekat atau justru menyerah. Bahkan ada kalanya mereka sengaja menimbulkan konflik kecil, hanya untuk melihat apakah kau akan meledak atau tetap bisa mengendalikan dirimu. Dari sisi cowok, ini bisa terasa tidak adil. Kau merasa sudah jujur, sudah tulus, sudah menunjukkan kasih sayang. Tapi masih saja diuji. Kau bisa saja marah, lalu berkata, "Kenapa kamu nggak percaya sama aku?" Tapi dari sisi cewek, ujian itu bukan tentang meragukanmu, melainkan tentang memastikan kekuatanmu. Disinilah kebijaksanaan stoik bisa menjadi pegangan. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal di luar kendali kita. Kalau cewekmu sedang menguji kesabaranmu, jangan buru-buru merasa terhina atau dianggap tidak dipercaya. Anggaplah itu sebagai bagian dari sifat manusia yang memang penuh dengan keraguan dan kebutuhan akan kepastian. Kebanyakan cowok gagal bukan karena ujiannya terlalu berat, tapi karena mereka terlalu mudah terbakar. Sedikit saja digoda emosinya, langsung meledak. Padahal, justru itulah yang ingin dilihat cewek. Apakah kau punya kendali atas dirimu sendiri? Tahukah kau hanyalah budak dari amarahmu? Ketika cewek menguji kesabaranmu, sebenarnya dia sedang berkata tanpa kata-kata, "Bisakah aku mempercayaimu saat aku sedang tidak stabil? Bisakah aku bersandar padamu ketika aku sendiri goyah?" Itu bukan sekadar ujian hubungan, melainkan ujian karakter. Maka, alih-alih mengeluh atau tersinggung, gunakanlah momen itu untuk menunjukkan keteguhanmu. Bukan dengan berteriak, bukan dengan ngambek balik, tapi dengan tetap tenang. Dengan cara itu, kau tidak hanya membuktikan keseriusanmu, tapi juga membuktikan bahwa kau mampu menjadi pribadi yang dewasa. Namun, penting juga untuk memahami batas. Ujian sesekali adalah hal yang wajar, tapi jika setiap hari hidupmu penuh dengan drama dan permainan emosi, maka itu bukan lagi ujian, melainkan tanda hubungan yang tidak sehat. Stoik bukan berarti membiarkan diri dipermainkan tanpa batas. Stoik berarti tahu kapan harus sabar dan kapan harus berkata tegas, "Cukup." Kesabaran sejati bukan berarti menahan amarah selamanya, melainkan tahu kapan harus tetap tenang dan kapan harus melindungi diri. Jadi ketika cewekmu mengujimu, hadapi dengan bijak. Jangan terpancing, jangan terseret, tapi juga jangan takut menetapkan batasan yang jelas. Pada akhirnya, ujian kesabaran ini bisa menjadi peluang untukmu mengasah diri. Setiap kali kau berhasil melewati ujian itu tanpa kehilangan kendali, kau sebenarnya sedang memperkuat karaktermu. Dan karakter yang kuat adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan cinta, harta, atau kata-kata manis. Itu adalah fondasi sejati dari seorang pria. Ingat, dunia tidak akan berhenti mengujimu. Cewek mungkin hanya salah satu sumber ujian itu.
Akan ada pekerjaan yang menguji, akan ada keadaan hidup yang menekan, akan ada orang lain yang mengguncangmu. Kalau kau tidak bisa tenang ketika diuji oleh cewekmu, bagaimana kau bisa tenang ketika dunia menimpakan ujian yang jauh lebih besar? Ladies, lihatlah ujian ini sebagai latihan. Jangan menganggapnya sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Karena seorang pria yang benar-benar berharga bukanlah yang mudah marah, tapi yang mampu berdiri teguh meski terus diguncang. Dan jika kau mampu melewati ujian itu dengan kepala dingin, kau akan menemukan bahwa ketenangan adalah kekuatan yang paling disegani. Karena pada akhirnya, kesabaran bukan hanya membuatmu menang dalam hubungan, tapi juga dalam hidup. Maka, lain kali ketika kau merasa sedang diuji oleh cewekmu, ingatlah satu hal. Kau tidak perlu membuktikan apapun dengan kemarahan. Tunjukkan keteguhanmu dengan sikap yang stabil. Biarkan tindak tandukmu yang berbicara, bukan emosimu. Dan pada saat itulah kau benar-benar menjalankan prinsip yang menjadi pegangan kita. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Banyak cowok tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta itu buta. Bahwa jika seorang cewek benar-benar mencintaimu, maka penampilanmu tidak penting, statusmu tidak relevan, dan yang terpenting hanyalah ketulusan hatimu. Kita dibesarkan dengan dongeng seperti itu, cerita-cerita di film, atau lagu-lagu romantis yang mengatakan cinta sejati tidak melihat rupa dan harta. Tapi mari kita jujur pada kenyataan, penampilan dan status masih punya peran penting dalam bagaimana cewek menilai seorang cowok. Kalimat ini mungkin terdengar pahit, bahkan menusuk, karena banyak cowok ingin percaya bahwa cukup dengan kebaikan hati mereka akan dicintai tanpa syarat. Tapi hidup jarang bekerja seperti itu. Cewek sama seperti kita, tetap menilai dengan mata, dengan naluri, dengan perasaan, dan dengan pertimbangan logis. Apakah ini berarti semua cewek materialistis? Tidak. Apakah ini berarti cewek hanya melihat wajah atau dompetmu? Tidak sesederhana itu. Tapi jangan menutup mata terhadap kenyataan. Penampilan dan status sosial tetap menjadi faktor yang memengaruhi daya tarik. Mari kita bahas dulu soal penampilan. Bukan berarti kau harus lahir dengan wajah tampan bak aktor film, tapi kebersihan diri, kerapian, gaya berpakaian, dan bagaimana kau merawat tubuhmu, semua itu berbicara banyak tentang siapa dirimu. Cewek tidak hanya melihat wajah, mereka membaca sinyal dari penampilanmu. Apakah kau menghargai dirimu sendiri? Apakah kau punya disiplin? Apakah kau punya rasa percaya diri? Seorang cowok yang berantakan, malas merawat diri, dan tidak peduli dengan cara dia tampil, seringkali dipersepsikan sebagai tidak mampu mengurus hal-hal kecil dalam hidup. Kalau urusan sederhana saja tidak bisa kau kelola, bagaimana mungkin cewek percaya kau bisa mengurus hal-hal besar? Kemudian soal status, ini hal yang lebih sensitif, karena banyak cowok merasa rendah diri jika membicarakannya. Tapi realitanya, status tetap penting. Status tidak selalu berarti kaya raya atau punya jabatan tinggi. Status bisa berarti arah hidupmu jelas, pekerjaanmu stabil, atau kau punya reputasi baik di lingkunganmu. Cewek ingin tahu apakah kau punya pijakan yang kuat, apakah bersama denganmu berarti masa depannya lebih aman, bukan lebih kacau. Ingat, cewek secara naluriah mencari rasa aman. Itu sebabnya statusmu, apapun bentuknya, menjadi pertimbangan. Kau mungkin berkata, kenapa harus status? Bukankah cinta saja cukup? Tapi mari berpikir jernih. Apakah cinta bisa membayar tagihan listrik? Apakah cinta bisa memberi rasa aman ketika masa depan terasa gelap? Cewek tahu jawabannya. Dan justru karena itu, mereka menimbang lebih dari sekadar perasaan. Disinilah banyak cowok merasa kecewa karena mereka menaruh harapan pada ilusi bahwa cinta murni bisa mengalahkan segalanya. Padahal Stoik mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan, bukan bersembunyi di balik ilusi. Kita tidak boleh menuntut dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita harus melihat dunia sebagaimana adanya, lalu menyesuaikan diri. Kalau kenyataannya penampilan dan status berperan, maka solusinya bukan dengan mengutuk cewek karena dianggap pilih-pilih. Solusinya adalah meningkatkan kualitas diri. Rawatlah penampilanmu bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kau peduli pada dirimu. Bangun statusmu bukan untuk sombong, tapi untuk memberi arah dan kepastian pada hidupmu. Cowok yang kuat adalah cowok yang tidak mengeluh soal standar dunia,
tapi justru menggunakannya sebagai dorongan untuk bertumbuh. Daripada berkata, kenapa cewek cuma lihat penampilan? Lebih baik berkata, aku akan merawat diriku agar pantas dihargai. Daripada berkata, kenapa cewek lihat status? Lebih baik berkata, aku akan membangun jalan hidupku agar punya arah yang jelas. Tentu saja, penampilan dan status bukan segalanya. Ada banyak cewek yang lebih menghargai kepribadian, kesetiaan, dan karakter. Tapi jangan menipu diri sendiri. Dua faktor itu tetap menjadi pintu masuk. Mereka mungkin bukan alasan utama seorang cewek bertahan, tapi bisa jadi alasan pertama dia tertarik. Lalu bagaimana jika kau belum punya status tinggi, atau wajahmu bukan yang paling rupawan? Jangan berkecil hati. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kau mungkin tidak bisa mengubah bentuk wajahmu, tapi kau bisa menjaga kebersihan, gaya, dan kesehatan tubuhmu. Kau mungkin belum punya jabatan tinggi, tapi kau bisa punya arah yang jelas, ambisi yang nyata, dan usaha yang konsisten. Semua itu jauh lebih bernilai daripada sekadar keluhan. Cewek lebih menghargai cowok yang sedang berjuang dengan arah jelas, daripada cowok yang mengeluh tanpa usaha, karena perjuangan menunjukkan nilai, dan nilai itulah yang menciptakan daya tarik. Jadi jangan tertipu dengan kata-kata manis bahwa penampilan dan status tidak penting. Jangan pula terjebak dalam kepahitan dengan menyalahkan cewek. Terimalah kenyataan ini dengan kepala dingin. Anggaplah itu sebagai panggilan untuk mengasah diri, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Pada akhirnya, penampilan dan status hanyalah cermin. Mereka dapat mendekatkan siapa dirimu sepenuhnya, tapi mereka menunjukkan seberapa jauh kau menghargai dirimu. Dan cewek, seperti halnya kita semua, hanya ingin melihat apakah mereka bisa berjalan bersama seseorang yang punya pijakan yang kuat. Jangan pernah lupa, dunia tidak akan selalu menyesuaikan diri dengan mimpimu, tapi kau bisa menyesuaikan dirimu untuk menghadapi dunia. Itulah sikap yang sejati, itulah sikap yang membuatmu kokoh. Itulah sikap yang membuatmu dihargai, karena pada akhirnya, bukan hanya cinta yang menentukan hubungan, tapi juga kesiapan dan kualitas hidup yang kau bangun. Maka teruslah arahkan pikiranmu, rawatlah dirimu, bangunlah statusmu dengan tenang, dan saat itu kau akan menemukan ketenanganmu. Kita semua ingin percaya bahwa orang yang tersenyum di hadapan kita, yang bersikap manis, yang berkata lembut, benar-benar tulus. Kita ingin yakin bahwa cinta yang diberikan seseorang itu murni, tanpa syarat, tanpa agenda tersembunyi. Tapi kenyataan hidup tidak sesederhana itu. Ada kalanya di balik senyum yang manis tersimpan niat lain. Ada kalanya di balik kata "aku sayang kamu" ada kepentingan yang tidak kita lihat. Inilah fakta pahit yang harus kita hadapi. Tidak semua cewek tulus seperti yang ditampilkan. Kalimat ini mungkin membuatmu sedikit sinis, bahkan kecewa. Tapi mengabaikan kenyataan ini jauh lebih berbahaya. Karena ketika kita menutup mata, kita lebih mudah dibutakan oleh ilusi. Dan pada akhirnya kitalah yang menanggung luka paling dalam. Bukan berarti semua cewek penuh kepalsuan. Tentu saja tidak. Ada banyak cewek yang benar-benar tulus, yang mencintai dengan hati murni, yang berkorban tanpa pamrih. Tapi sama seperti dunia yang luas, selalu ada sisi gelapnya. Ada cewek yang mendekat bukan karena cinta, melainkan karena keuntungan. Ada yang manis bukan karena tulus, melainkan karena ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Cowok sering menjadi korban karena terlalu mudah percaya pada kata-kata. Kita merasa diperlakukan istimewa, lalu mengira itu tanda cinta. Kita diberi perhatian kecil, lalu menyimpulkan itu tanda keseriusan. Padahal belum tentu demikian. Ada cewek yang pandai memainkan sikap, pandai bersandiwara, hingga kita tidak sadar bahwa kita hanya sedang digunakan. Mungkin untuk uangmu, mungkin untuk statusmu, mungkin hanya untuk validasi emosional, sekadar pelarian dari rasa bosan atau kesepian. Kau berpikir kau adalah pusat hidupnya, padahal mungkin kau hanyalah salah satu opsi dalam daftar panjang pilihannya. Menyakitkan? Tapi lebih menyakitkan lagi jika kau baru sadar setelah semua tenaga, waktu, dan perasaanmu habis terkuras. Filsafat Stoik mengajarkan, jangan menaruh nilai dirimu pada sesuatu yang berada di luar kendalimu, termasuk pada ketulusan orang lain. Kau tidak bisa memaksa seseorang untuk benar-benar tulus. Kau tidak bisa mengendalikan isi hatinya.
Yang bisa kau lakukan hanyalah membaca tanda-tanda, berhati-hati, dan menjaga dirimu agar tidak terlalu mudah larut dalam ilusi. Bagaimana cara mengenali ketulusan? Lihatlah tindakan, bukan hanya ucapan. Cewek yang benar-benar tulus tidak hanya manis ketika semuanya berjalan lancar, tapi juga tetap ada ketika kau jatuh. Dia tidak hanya hadir ketika kau memberi, tapi juga ketika kau sedang kekurangan. Dia tidak hanya bicara soal cinta, tapi juga membuktikan lewat konsistensi sikapnya. Sebaliknya, cewek yang tidak tulus akan tampak manis di permukaan, tapi cepat menghilang ketika keadaan sulit. Mereka mungkin Peter berkata, "Aku sayang kamu." Tapi sekalinya ada masalah, mereka mencari jalan keluar. Mereka mungkin tampak hangat di depanmu, tapi dingin di belakangmu. Disinilah kau sebagai cowok perlu melatih kejernihan. Jangan biarkan rasa haus akan cinta membuatmu buta. Jangan biarkan kebutuhan akan validasi membuatmu percaya pada siapa saja yang memberi sedikit perhatian. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu merasa harus bersaing dengan ilusi. Mereka hadir dengan konsistensi, bukan sekadar janji manis. Namun, berhati-hatilah juga agar tidak terjebak dalam sikap terlalu curiga. Kalau kau selalu mencurigai semua cewek, maka hatimu tidak akan pernah damai. Bukan itu yang kita cari. Kita tidak ingin menjadi pria yang penuh kebencian. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Cukup hati-hati untuk tidak ditipu, tapi cukup tenang untuk tetap menghargai mereka yang benar-benar tulus. Jadi, jangan biarkan luka dari satu pengalaman membuatmu sinis kepada semua cewek. Ingat, tidak semua cewek itu sama. Ada yang datang dengan ketulusan, ada juga yang datang dengan topeng. Tugasmu adalah membedakan, bukan dengan emosi tapi dengan kejernihan pikiran. Kalau kau bertemu dengan cewek yang tidak tulus, jangan habiskan energimu untuk mengutuk atau membalas. Itu hanya membuang waktu. Anggap saja itu sebagai pelajaran, sebagai ujian yang membuatmu lebih bijak. Dan jika kau bertemu dengan cewek yang benar-benar tulus, hargailah dia, karena ketulusan adalah sesuatu yang langka. Stoik mengajarkan kita, jangan terlalu terikat pada hal-hal yang bisa hilang sewaktu-waktu. Begitu juga dengan cinta. Kau tidak bisa mengontrol ketulusan seseorang, tapi kau bisa mengontrol bagaimana kau meresponsnya. Kau bisa memilih untuk tidak larut dalam kepalsuan. Kau bisa memilih untuk melangkah pergi ketika sadar sedang dipermainkan. Dan keputusan itu ada di tanganmu. Pada akhirnya dunia ini akan selalu penuh dengan orang yang tulus dan orang yang berpura-pura. Kau tidak bisa mengubah kenyataan itu, tapi kau bisa menjadi pribadi yang tidak mudah diperdaya, yang tetap tenang menghadapi kepalsuan, dan yang tetap bijak dalam menghargai ketulusan. Jangan lupa, ketenangan bukan datang dari memastikan semua orang tulus. Ketenangan datang dari kemampuanmu menjaga pikiranmu tetap jernih, apapun niat orang lain. Dan ketika kau bisa melakukan itu, kau sedang benar-benar menjalankan prinsip ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu fakta pahit yang sering membuat cowok merasa tidak adil. Cewek lebih mudah mendapatkan perhatian daripada cowok. Di media sosial, satu foto sederhana seorang cewek bisa langsung dibanjiri likes, komentar, dan pujian. Bahkan hanya dengan senyum kecil atau caption biasa, ratusan mata akan tertuju padanya. Sementara cowok, seringkali meskipun sudah berusaha tampil keren, hasilnya jauh berbeda. Ini bukan sekadar soal dunia maya. Dalam kehidupan nyata pun, cewek terbiasa lebih mudah menarik perhatian. Sejak remaja, mereka mungkin sudah menerima tatapan, sanjungan, atau bahkan godaan dari lawan jenis. Cewek hidup dalam dunia di mana perhatian datang dengan sendirinya. Sedangkan cowok seringkali harus bekerja keras agar sekadar dilirik. Apakah ini adil? Mungkin tidak. Tapi apakah ini kenyataan? Ya. Dan sebagai pria, kita harus berani menerimanya tanpa terjebak dalam iri atau cemburu. Filsafat Stoik mengajarkan, jangan mengeluh pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Fakta bahwa cewek lebih mudah mendapatkan perhatian adalah bagian dari struktur sosial dan biologis yang tidak bisa kita ubah. Sejak dulu, daya tarik visual perempuan lebih cepat menyalakan respons dari pria. Itu bukan kesalahan mereka, bukan juga kelemahan kita. Itu hanyalah realitas. Masalahnya, banyak cowok yang terjebak karena membandingkan dirinya dengan cewek. Mereka melihat betapa mudahnya seorang cewek mendapat validasi, lalu merasa rendah diri.
Mereka iri karena cewek seolah tidak perlu berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan. Padahal, energi yang dipakai untuk iri hati itu sama sekali tidak produktif. Mari kita ubah cara pandang. Justru karena cowok tidak mudah mendapat perhatian, maka ketika seorang cowok bisa dihargai, nilainya lebih tinggi. Perhatian yang datang kepada cowok bukan sekadar gratis, tapi hasil dari usaha, kerja keras, dan karakter yang ia bangun. Dengan kata lain, atensi yang kau peroleh sebagai pria lebih selektif, lebih bernilai, dan lebih kokoh fondasinya. Bayangkan dua hal. Seorang cewek bisa mendapatkan pujian hanya dengan selfie, tapi apakah semua pujian itu berarti tulus? Sebaliknya, seorang cowok mungkin jarang dipuji. Tapi sekali ada yang menghargai usahanya, penghargaan itu lebih dalam. Inilah bedanya antara validasi instan dan validasi yang lahir dari pencapaian. Kita harus berhenti mengukur harga diri dengan jumlah perhatian yang kita dapatkan. Karena perhatian itu rapuh. Hari ini bisa banyak, besok bisa hilang. Kalau harga dirimu kau gantungkan pada itu, kau akan selalu resah. Lebih bijak jika kita menaruh fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Membangun karakter, meningkatkan kemampuan, merawat tubuh, memperkuat mental. Atensi cewek mungkin datang dengan mudah, tapi bukan itu yang seharusnya jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah menjadi pribadi yang tenang, berdaya, dan dihargai karena kualitas sejati, bukan sekadar pencitraan. Cewek lebih mudah mendapatkan perhatian, ya itu benar, tapi perhatian itu seringkali dangkal. Cowok justru punya kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih dalam. Respek. Respek tidak sama dengan perhatian. Perhatian bisa datang dari sekadar penampilan, tapi respek lahir dari siapa dirimu sesungguhnya. Dan respek jauh lebih bernilai daripada sekadar sorotan singkat. Jadi, daripada sibuk iri dengan mudahnya cewek mendapat validasi, lebih baik kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah pantas dihargai? Jadi evaluasi saat membangun kualitas yang membuat orang benar-benar respek padaku. Hidup bukan tentang siapa yang lebih sering dilihat, tapi siapa yang lebih kuat berdiri. Cewek mungkin dilihat lebih sering, tapi cowok punya peluang untuk berdiri lebih kokoh. Itu hanya bisa dicapai dengan usaha, konsistensi, dan kejelasan arah hidup. Stoik mengingatkan kita, jangan mencari pengakuan dari keramaian, karena itu tidak pernah abadi. Carilah keteguhan dari dalam diri, karena itu yang tidak bisa diambil siapapun. Dengan begitu, meskipun dunia tidak selalu memberi perhatian padamu, kau tetap punya ketenangan. Jangan lupa, tugasmu bukan menjadi pusat perhatian. Tugasmu adalah menjadi pusat kendali atas dirimu sendiri. Dan ketika kau bisa melakukan itu, perhatian yang datang, meski sedikit, akan terasa lebih tulus dan lebih berharga. Maka terimalah kenyataan ini tanpa iri, tanpa cemburu. Biarkan cewek mendapat perhatian mereka, karena itu bagian dari dunia mereka. Fokuslah membangun duniamu sendiri. Arahkan pikiranmu, kuatkan hatimu, dan kau akan menemukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering membuat cowok kebingungan ketika berhadapan dengan cewek. Cara mereka mengambil keputusan, cara mereka menanggapi situasi, dan cara mereka memaknai hubungan. Seringkali cowok bertanya-tanya, kenapa reaksinya begini? Kenapa tidak masuk akal? Jawabannya sederhana sekaligus rumit. Cewek sering lebih mengandalkan emosi daripada logika. Bagi sebagian cowok, ini terasa membingungkan, bahkan menjengkelkan, karena kita cenderung dibesarkan untuk berpikir logis, linear, dan praktis. Kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan rumus. Ada sebab, cari solusi, selesai. Tapi cewek tidak selalu begitu. Mereka bisa menangis tanpa alasan yang jelas menurut logika kita. Mereka bisa berubah sikap dalam hitungan menit hanya karena satu kalimat kecil. Mereka bisa merasa sangat bahagia, lalu tiba-tiba murung. Tanpa kita mengerti apa yang terjadi, apakah itu berarti cewek lemah? Tidak. Apakah itu berarti cewek salah? Tidak juga. Itu hanyalah cara mereka merespons dunia. Mereka peka terhadap detail yang tidak kita perhatikan. Mereka merasakan nuansa yang tidak selalu bisa diterjemahkan dengan logika. Emosi bagi mereka bukan sekadar reaksi, tapi bahasa utama untuk memahami realitas. Namun disinilah masalah sering muncul. Cowok yang terlalu logis seringkali tidak sabar menghadapi hal ini. Kita ingin jawaban langsung, kepastian cepat, solusi praktis. Sementara cewek ingin didengarkan dulu, dipahami dulu,
tanpa buru-buru diarahkan, bagi mereka didengar lebih penting daripada diselesaikan. Kalau kita tidak menyadarinya, kita bisa salah langkah. Kita bisa meremehkan perasaan mereka, menganggap itu drama, lalu membuat mereka semakin tersakiti. Pasal bagi cewek, perasaan itu nyata, meski bagi kita tampak berlebihan. Filsafat Stoik mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain merasakan sesuatu, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Artinya, ketika berhadapan dengan cewek yang emosinya lebih dominan, jangan terburu-buru ingin mengubah mereka. Kendalikan dulu dirimu, tenangkan pikiranmu. Jangan melawan badai dengan badai, tapi dengan keteguhan. Cewek yang sedang emosional tidak butuh cowok yang ikut terbakar. Mereka butuh cowok yang bisa menjadi jangkar, penyeimbang, tempat mereka kembali merasa aman. Itulah sebabnya cowok yang tenang, sabar, dan mampu mengendalikan diri seringkali lebih dihargai. Ingat, emosi cewek yang naik turun bukan berarti mereka tidak bisa berpikir logis sama sekali. Mereka tetap bisa logis tapi prioritasnya berbeda. Mereka menempatkan rasa di depan logika, sedangkan cowok sebaliknya. Perbedaan inilah yang sering membuat hubungan rumit. Banyak cowok salah kaprah dengan berusaha selalu membuktikan logikanya benar. Mereka ingin menang debat, ingin menunjukkan bahwa sikap cewek tidak masuk akal. Tapi percayalah, itu jalan buntu. Karena yang dibutuhkan cewek bukan kebenaran argumentasi, melainkan rasa dimengerti. Kadang diam dan mendengarkan jauh lebih kuat daripada 1000 argumen logis. Apakah ini berarti cowok harus selalu mengalah? Tidak, bukan mengalah tapi memahami. Karena memahami bukan berarti menurunkan nilai dirimu, tapi justru menunjukkan kebijaksanaanmu. Bayangkan kapal yang berlayar di laut. Emosi cewek adalah ombaknya, kadang tenang, kadang bergelora. Logika cowok adalah perahu yang kokoh. Ombak tidak bisa kau hentikan, tapi perahu bisa kau kendalikan. Jika kau panik dan terombang-ambing, kapalmu akan karam. Tapi jika kau tetap tenang, perahumu akan selamat, bahkan bisa membawa ombak itu sebagai tenaga untuk melaju. Disinilah letak kekuatan pria sejati, bukan pada ototnya, bukan pada suaranya yang keras, tapi pada ketenangan dalam menghadapi badai emosi. Kau tidak bisa meminta cewek berhenti emosional, sama seperti kau tidak bisa meminta api berhenti panas. Yang bisa kau lakukan hanyalah belajar menghadapi api tanpa terbakar. Dan itulah inti dari hidup yang berlandaskan stoik. Menerima kenyataan apa adanya, bukan sibuk mengeluh karena berharap kenyataan berbeda. Jadi, lain kali ketika cewek bersikap emosional, jangan buru-buru berkata, "Kamu lebay," atau "Itu nggak masuk akal." Tarik napas, dengarkan, lalu pilih respon yang bijak. Karena responmulah yang menentukan arah hubungan, bukan emosinya. Pada akhirnya, cewek memang lebih sering mengandalkan emosi daripada logika. Itu fakta yang tidak bisa kau ubah, tapi justru karena itulah mereka melengkapi kita. Mereka mengajarkan kita tentang rasa, sementara kita bisa mengajarkan mereka tentang keteguhan. Dua hal itu tidak untuk dipertentangkan, melainkan diseimbangkan. Dan di titik keseimbangan itulah hubungan bisa tumbuh sehat. Kau menjadi jangkar yang menenangkan, mereka menjadi warna yang menghidupkan. Kau belajar menerima, mereka belajar percaya. Ingatlah selalu, kendalikan yang bisa kau kendalikan. Lepaskan yang di luar kendalimu. Jangan biarkan emosinya menguasai dirimu. Tapi jangan pula menutup mata pada kenyataan bahwa itulah bagian dari diri mereka. Hadapilah dengan tenang, dan kau akan menemukan kedamaian yang sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada kalimat yang sering diucapkan dalam hubungan, "Aku akan bersamamu selamanya." Kata-kata yang indah, manis, penuh harapan dan mampu membuat hati berbunga-bunga. Tapi sayangnya kata selamanya hampir selalu hanyalah janji manis yang rapuh. Karena kenyataannya, cewek bisa meninggalkanmu meski pernah bilang selamanya. Ini adalah fakta pahit yang sulit diterima, apalagi bagi cowok yang tulus mencintai, yang percaya penuh, yang menaruh semua harapan pada satu orang. Ketika cewek pergi, rasanya seperti dunia runtuh. Kau bertanya-tanya, bukankah dulu dia bilang, tidak akan pernah meninggalkanku? Bukankah dulu dia bilang, aku adalah segalanya? Disitulah letak luka yang dalam. Bukan hanya karena kepergiannya, tapi karena kata-katanya dulu ternyata tidak sekuat yang kita kira. Tapi mari kita jernihkan pikiran.
Stoik mengajarkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin. Janji manusia tidak pernah absolut. Hari ini seseorang bisa berkata dengan tulus bahwa dia akan selalu ada. Tapi hati manusia berubah, situasi berubah, perasaan berubah, dan semua itu di luar kendali kita. Cewek bisa meninggalkanmu, bukan selalu karena mereka jahat atau penuh kepalsuan. Terkadang mereka benar-benar tulus ketika berkata selamanya. Hanya saja, definisi selamanya saat itu sebatas pada apa yang mereka rasakan di momen tersebut. Ketika perasaan berubah, kata itu kehilangan maknanya. Disinilah banyak cowok terjebak. Mereka mengira selamanya adalah jaminan. They were told to kayak hidup berjanji orang lain. Akhirnya, ketika janji itu retak, mereka hancur, kehilangan arah, bahkan tidak lagi percaya pada cinta. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah menyadari bahwa cinta tidak pernah punya jaminan absolut. Semua hubungan bersifat sementara, entah karena perpisahan, pengkhianatan, atau bahkan kematian. Maka, jangan pernah mengikat dirimu sepenuhnya pada janji yang rapuh. Apakah ini berarti kita tidak boleh percaya pada siapapun? Tidak, percaya tetap penting karena tanpa kepercayaan, tidak ada hubungan yang bisa tumbuh. Tapi yang perlu kita pahami adalah, jangan menaruh seluruh harga dirimu pada janji itu. Percaya boleh, bergantung jangan. Cowok yang bijak adalah cowok yang mampu mencintai dengan tulus, tapi tetap sadar bahwa segalanya bisa berubah. Bukan berarti sinis tapi realistis. Bukan berarti dingin tapi tidak naif. Kalau cewekmu berkata selamanya, nikmatilah momen itu. Tapi jangan anggap itu sebagai kontrak abadi. Anggap itu sebagai ungkapan rasa yang indah untuk hari ini, bukan kepastian untuk besok. Dengan cara itu, jika suatu hari dia pergi, kau tidak hancur berkeping-keping. Kau sudah siap dengan kemungkinan itu. Kenyataannya, banyak cowok menderita bukan karena ditinggalkan, tapi karena mereka menolak menerima kenyataan bahwa ditinggalkan adalah bagian dari hidup. Mereka merasa dunia tidak adil, lalu larut dalam dendam, amarah, atau kesedihan yang tidak berkesudahan. Padahal, jalan stoik adalah menerima kehilangan dengan kepala tegak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berharap sesuatu tidak akan berubah, tapi berharaplah kau bisa menghadapi perubahan dengan baik." Inilah kuncinya. Cewek bisa berubah, janji bisa pudar, perasaan bisa hilang, tapi kendali atas responmu ada di tanganmu sendiri. Jangan salah paham. Bukan hanya cewek yang bisa pergi meski bilang selamanya, cowok pun bisa begitu. Karena sifat manusia pada dasarnya rapuh, maka tugas kita bukan menuntut janji abadi, tapi menyiapkan hati untuk menghadapi perubahan. Jika kau sedang berada dalam situasi ditinggalkan, ingatlah ini. Itu bukan akhir dari hidupmu. Itu hanya akhir dari satu bab dalam kisahmu. Kau tetap punya masa depan. Kau tetap bisa bangkit. Kau tetap bisa menemukan kedamaian. Jangan ukur nilai dirimu dari kesetiaan orang lain. Nilai dirimu lahir dari bagaimana kau menjaga dirimu sendiri. Cinta yang dewasa adalah cinta yang bisa berkata, "Aku ingin bersamamu selamanya, tapi jika suatu hari kita harus berpisah, aku akan tetap kuat." Itulah cinta yang tidak bergantung pada ilusi, tapi berdiri di atas pijakan realitas. Jadi, jangan lagi terjebak dalam kalimat manis yang membuatmu lupa bahwa dunia ini selalu berubah. Jangan menuntut selamanya dari orang lain, tapi bangun selamanya dalam keteguhan jiwamu. Karena selamanya yang sejati bukan ada pada janji manusia, tapi pada sikapmu menghadapi segala keadaan. Terimalah kenyataan ini. Cewek bisa meninggalkanmu meski pernah berkata selamanya. Bukan karena semua janji itu palsu, tapi karena janji manusia memang tidak pernah sempurna. Yang bisa sempurna hanyalah caramu mengendalikan pikiran dan hatimu. Maka, ketika kau menghadapi pahitnya perpisahan, jangan larut dalam ratapan. Katakan pada dirimu, "Aku tidak bisa mengendalikan kepergiannya, tapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri." Dengan begitu, kau tidak lagi menjadi budak janji orang lain, tapi penguasa bagi dirimu sendiri. Itulah jalan menuju ketenangan. Itulah inti dari filosofi ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada banyak hal yang bisa membuat seorang cewek tertarik pada cowok. Penampilan, status, gaya hidup, mungkin juga materi. Tapi kalau kita bicara soal apa yang benar-benar mereka hargai dalam jangka panjang,
Ada dua hal yang menempati posisi penting, ketegasan dan ketenangan. Cewek mungkin tidak selalu mengakuinya secara terbuka, tapi mereka menghargai cowok yang tahu apa yang dia mau, yang bisa mengambil keputusan, dan yang tidak mudah goyah ketika keadaan sulit. Sebaliknya, cowok yang plan-plan yang mudah terbawa emosi, atau yang bingung menghadapi tekanan, perlahan akan kehilangan respek di mata cewek. Ketegasan adalah kemampuan untuk berkata iya ketika memang iya, dan berkata tidak ketika memang tidak. Kedengarannya sederhana, tapi banyak cowok gagal melakukannya. Mereka terlalu sering menuruti apa yang cewek mau karena takut ditinggalkan. Mereka rela mengorbankan prinsip hanya demi terlihat baik di mata pasangan. Padahal, sikap seperti itu justru membuat respek hilang. Cewek tidak selalu butuh cowok yang menuruti semua kemauannya. Yang lebih mereka butuhkan adalah cowok yang punya pendirian jelas. Karena dari pendirian itu lahir rasa aman. Cowok yang tegas menunjukkan bahwa ia tahu kemana ia melangkah dan tidak akan mudah disetir oleh siapapun. Tegas bukan berarti keras kepala atau otoriter. Tegas berarti mampu membuat keputusan dengan jelas, bahkan ketika itu tidak menyenangkan. Tegas berarti mampu menetapkan batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sehat untuk hubungan, mana yang merusak. Cowok yang seperti ini membuat cewek merasa terlindungi, bukan hanya di level fisik, tapi juga di level emosional. Lalu ada ketenangan. Cewek hidup dengan dunia emosinya yang intens. Mereka sering merasakan naik turun perasaan dalam satu hari. Dalam situasi seperti itu, cowok yang ikut panik, ikut meledak, atau ikut terbawa arus hanya akan memperburuk keadaan. Cewek menghargai cowok yang tetap tenang meski badai emosi sedang melanda. Tenang bukan berarti dingin tanpa perasaan, tapi mampu menjaga diri agar tidak dikuasai amarah atau kepanikan. Cowok yang tenang seperti jangkar di tengah ombak, tidak menolak keberadaan ombak, tapi juga tidak tenggelam karenanya. Ketika cewek emosional, cowok yang tenang bisa menjadi penyeimbang. Ketika ada masalah, cowok yang tenang bisa berpikir jernih bukan terbawa arus. Dan ketika hidup penuh tekanan, cowok yang tenang bisa menunjukkan arah tanpa kehilangan kendali. Inilah kualitas yang jauh lebih bernilai daripada sekadar wajah tampan atau kata-kata manis. Kombinasi ketegasan dan ketenangan inilah yang menciptakan respek. Cewek mungkin bisa tertarik pada cowok karena daya tarik fisik atau materi. Tapi mereka bertahan dan menghargai cowok karena sikap ini. Cewek ingin tahu, apakah cowok ini bisa menjadi pemimpin dalam hidupnya? Apakah cowok ini bisa tetap berdiri tegak ketika dunia terasa berat? Sayangnya banyak cowok yang salah paham. Mereka mengira untuk dihargai cewek, mereka harus jadi keras, galak, atau selalu dominan. Padahal, itu bukan ketegasan melainkan ketidakdewasaan. Tegas itu jelas, bukan kasar. Tenang itu kuat, bukan dingin. Cewek bisa membedakan. Filsafat Stoik mengajarkan kita, kendalikan dirimu terlebih dahulu sebelum mencoba mengendalikan orang lain. Cowok yang tegas dan tenang bukanlah cowok yang menguasai ceweknya, tapi cowok yang menguasai dirinya sendiri. Dia tidak mudah marah karena hal sepele. Dia tidak kehilangan arah hanya karena ada masalah kecil. Dia tidak bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Dan justru karena itulah cewek menghargainya. Karena bersama cowok yang seperti ini, cewek merasa aman. Aman untuk menjadi dirinya sendiri. Aman untuk mencurahkan emosinya tanpa takut dihakimi. Aman untuk mempercayakan masa depan. Jadi kalau kau ingin dihargai cewek, jangan sibuk berpura-pura keren. Jangan sibuk memamerkan hal-hal yang dangkal. Latih dirimu untuk tegas agar orang lain tahu batasmu. Latih dirimu untuk tenang agar kau tidak mudah goyah. Dua hal itu tidak hanya membuat cewek menghargaimu, tapi juga membuat hidupmu lebih kuat. Ketegasan melindungimu dari manipulasi. Ketenangan melindungimu dari kehancuran. Dan ketika keduanya berpadu, kau akan menjadi pribadi yang berwibawa. Ingatlah, cewek mungkin tertarik pada banyak hal, tapi mereka menghargai cowok yang bisa berdiri tegak tanpa kehilangan kendali. Tegas ketika perlu berkata tidak, tenang ketika dunia memaksa berkata iya. Itulah jalan pria sejati. Bukan sekadar keras, bukan sekadar dingin, tapi kokoh karena tahu arah hidupnya. Maka, jangan pernah berhenti melatih dua hal ini. Tegas dalam pendirian, tenang dalam menghadapi badai. Karena disitulah letak respek sejati. Dan saat kau bisa melakukannya,
kau tidak hanya dihargai oleh cewek, tapi juga oleh dirimu sendiri. Karena kau benar-benar menjalani inti dari filosofi ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan pada akhirnya, semua fakta pahit yang kita bahas bukan untuk membuatmu membenci cewek atau larut dalam kekecewaan. Justru sebaliknya, semua ini adalah bahan refleksi. Supaya kamu bisa lebih jernih melihat realitas, lebih tenang menghadapi dinamika hubungan, dan lebih bijak dalam menentukan sikap. Karena ingat, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Janji bisa berubah, perasaan bisa pudar, dan sikap orang bisa mengecewakan. Tapi satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Cara berpikirmu, cara merespons, dan arah yang kau pilih untuk masa depanmu. Itulah misi dari channel ini, membantumu melatih keteguhan pikiran, supaya kamu tidak mudah goyah oleh emosi atau ilusi. Karena di sini kita percaya pada satu prinsip, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus ikuti channel Arah Mindset. Akan ada lebih banyak pembahasan tentang realitas hidup, hubungan, dan cara menghadapi dunia dengan tenang dan penuh kesadaran. Ingat, bukan dunia yang harus menyesuaikan denganmu, tapi kamulah yang harus melatih diri agar bisa berdiri kokoh menghadapi dunia.